menghadapi pencobaan anytime, kapanpun ada rema yang keluar dan siap untuk kita kalahkan musuh dan kita terus berjalan dalam kemenangan. Jangan simpan pedang saudara, jangan simpan terang saudara, tapi jalanlah, hiduplah dengan terang dan pedang yang ada di tangan saudara. Dan itu adalah the living word. Hari Minggu adalah hari yang selalu kita nanti-nantikan untuk datang dalam rumah Tuhan, membawa seluruh persembahan kita, membawa seluruh yang terbaik dari pujian kita kepada Tuhan. Dan yang terlebih penting adalah kita belajar mendengarkan firman Tuhan. Dan ini saatnya kita sama-sama belajar. Dan saya yakin dan percaya saudara pasti akan diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Katakan sama teman sebelahnya, siap-siap diberkatin. Siap-siap diberkatin, siap-siap diberkatin. Amin. Puji Tuhan, kita udah masuk pada bulan Mei, bulan yang kelima di tahun 2019. Tadi Pak Markus sudah sampaikan bahwa tema kita yang baru selama 1 bulan ini adalah growing together. Atau kita bertumbuh bersama-sama. Bertumbuh bersama-sama. Dan dalam bulan ini dengan sengaja saya ingin supaya kita bisa fokus kepada keluarga, kita fokus kepada life group, kita fokus pada komunitas kita, di mana kita bisa bertumbuh bersama-sama. Ya, jangan sampai seorang suami cinta Tuhan, takut Tuhan, tapi istrinya nggak tahu ada di mana. Atau istri cinta Tuhan, takut Tuhan, suaminya nggak tahu ada di mana. Jadi kita mau belajar bersama-sama supaya kita bisa bertumbuh bersama sebagai keluarga. Anak-anak, orang tua bertumbuh bersama sebagai keluarga di dalam Tuhan. Dan juga dalam sebagai anggota tubuh Kristus di gereja ini kita juga bertumbuh bersama-sama di dalam life group. Kita bertumbuh bersama-sama dalam komunitas. Jadi kita mau semua sama-sama bertumbuh. Yang mau bertumbuh katakan amin. Cuman yang menjadi masalahnya adalah Tuhan nggak cuma sekedar mau kita bertumbuh. Karena pertumbuhan itu pasti kalau kita sehat. Cuma intinya adalah bukannya saya maunya bertumbuh saja, tetapi seharusnya kita menaruh dalam roh kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita, bahwa hidup saya bertumbuh, tapi sekaligus menghasilkan buah. Jadi nggak cuma sekedar bertumbuh, tapi menghasilkan buah. Karena yang Tuhan mau dalam kehidupan kita adalah bukan cuma sekedar numbuh ke atas, bukan cuma numbuh makin gemuk, bukan cuma numbuh makin besar, tapi numbuh dan berbuah. Itu yang Tuhan inginkan supaya terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu bagaimana kita bisa bertumbuh sehingga pada akhirnya menghasilkan buah. Nah saya mau pada hari ini saya bicara tema saya yang pertama pada minggu ini adalah, pada bulan ini adalah tertanam. Saya mau ajak saudara melihat bagaimana kita bisa tertanam dalam rumah Tuhan. Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Orang benar akan bertunas. Sudah siap untuk firman? Ya siap ya. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Bertunas, tumbuh subur. Nah mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Saya suka ayat yang ke-14 ini, ayat yang berikutnya. Tapi ada banyak wanita saya tahu gak suka ini. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Saya mengerti ada banyak yang, saya gak mau gemuk, saya gak mau gemuk. No, saudara gak bisa gak gemuk, saudara pasti gemuk. Tapi memang gemuk ini bukan cuma sekedar gemuk badannya saudara, tapi gemuk kehidupannya. Padat kehidupannya, diberkati kehidupannya. Berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ayat yang ke-15. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Ini satu ayat yang pertama yang akan mendasari sebulan ini saudara pembahasan kita. Lalu yang kedua Yohanes 15 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 5 sampai dengan 7 ayat yang sudah biasa kita baca. Yesus sendiri yang katakan, tadi pemazmur katakan, ini Yesus yang mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kamu gak bisa berbuat apa-apa di luar aku kata Tuhan. Selanjutnya, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Sudah perhatikan ayat ini. Orang yang tidak tinggal di dalam Yesus, yang tidak tertanam di dalam Kristus, ia akan dibuang keluar. Kenapa? Karena memang dia nggak berfungsi apapun, dia nggak menghasilkan apapun kecuali kering. Dan orang kering biasanya mengeringkan orang lain. Betul saudara, orang yang kering, orang yang patah hatinya mengeringkan tulang. Orang yang kering semangatnya, orang yang
nggak bergairah hidupnya, orang yang negatif terus, cepat tersinggung, marah-marah terus bawaannya, dan bawaannya maunya nyerang orang terus gitu karena kering, saudara. Maka orang tersebut pasti akan dipisahkan. Saudara, berapa banyak di antara kita suka sama orang yang cepat tersinggung? Nggak ada. Berapa banyak di antara saudara yang nggak suka sama orang yang cepat tersinggung? Katakan yes. Tapi kan kadang-kadang kita cepat tersinggung kan. Nah, orang yang cepat tersinggung, orang yang kering, orang yang patah semangatnya, orang yang gak semangat dalam kehidupannya, orang yang selalu negatif pikirannya, biasanya ngumpul sama orang yang kering. Biasanya ngumpul sama orang yang sama, sejenis sama dia. Makanya dikatakan dikumpulkan. Orang-orang yang menjadi kering, ranting yang menjadi kering, itu dikumpulkan dengan orang-orang lain yang sama-sama kering. Makanya jangan heran saudara, pergaulan dengan siapa kita bergaul, itu sebenarnya sedang menunjukkan siapa kita. Ya kalau kita bilang kita nggak suka negatif, tapi ngomongan kita negatif terus gitu. Terus kita ngumpulin sama orang-orang teman-teman yang ngomongnya negatif terus. Pokoknya semuanya jelek, semuanya nggak benar, semuanya salah, semuanya segala macam ngomong yang jelek-jelek. Well, teman-temannya pasti nggak jauh dari situ. Kenapa? Karena firman Tuhan sendiri katakan, barang siapa yang menjadi kering, dia akan dibuang dari kumpulan yang basah, tanda kutip, kumpulan yang sehat, kumpulan yang baik. Itu akan dibuang ke pinggir dan akan dikumpulkan. Nah, jadi saudara, saya yakin dan percaya kalau saudara orang yang semangat, kalau saudara orang yang bergairah, kalau saudara orang yang suka dengan yang baik, suka dengan yang positif, suka dengan hadirat Tuhan, suka dengan sesuatu yang baik dari Tuhan, saudara nggak akan sabar atau saudara nggak akan pernah bisa kumpul sama orang-orang yang negatif. Kalau sudah setuju katakan ya. Nggak akan pernah bisa. Saya pernah ketemu, bukan pernah, sering banget ketemu sama orang-orang kalau lagi ngobrol gitu, kalau lagi ketemu, aduh susah, ngomong semua yang jelek-jelek gitu, semua ngomong jelek-jelek, aduh saya bilang kapan penderitaan ini berakhir? Kenapa? Karena kadang-kadang kalau lagi konseling, bukan berarti saya nggak mau konseling, saya mau aja konseling. Saya berapa kali juga konseling, dan waktu saya konseling kayaknya kok ini nggak beres-beres. Masalahnya tetap sama dulu sekarang sampai selama-lamanya, seperti Yesus tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Jadi dia tetap juga sama dengan masalahnya dan selalu ngomongnya negatif. Saya nggak sabar, saya kayaknya bukan nggak sabar gimana ya? Aduh, kok saya kayaknya mau cepat-cepat keluar dari sini karena nggak nyaman ngedengerin dia ngejelekin orang, dia jelekin orang tuanya, dia jelekin papanya, dia jelekin mamanya, dia jelekin suaminya, dia jelekin istrinya kah? Dan lain sebagainya. Aduh, kayaknya nggak nyaman banget saudara. Memang nggak enak. Dan kita kalau sampai ada orang yang nyaman tinggal dengan orang-orang yang kering, artinya dia lagi kering. Karena dia kemakan atau dia cari makan dari yang kering, dia sedot yang kering jadi tambah kering. Tetapi kalau saudara positif, kalau saudara punya spirit yang bagus, spirit yang hidup, saudara pasti akan suka dengan orang-orang yang punya spirit yang hidup juga. Ya saudara? Halo? Kayaknya habis kena macet nih tadi ya. Kayaknya oke, saudara bersama dengan saya ya, katakan amin. Yes, nah saudara kalau kita baca ayat-ayat ini, ada satu ayat lagi yang sebenarnya saudara nggak perlu buka. Saya pastikan saudara hafal ayat ini karena saya sering banget ngomong ayat ini. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berbahagialah orang, ini kan bicara tentang lingkungan sudah, bicara tentang di mana kita tertanam, bicara tentang di mana kita hidup, lingkungan mana kita berada. Itu dia saudara. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi kalau kita berjalan menurut nasihat orang fasik, siapa di sekeliling kita? Orang bijak bergaul dengan orang bijak. Tapi kalau orang malang bergaul dengan orang malang, orang yang susah. Nah, oleh sebab itu dengan siapa kita bergaul? Kalau kita sering ngedengerinnya nasihat-nasihat yang jelek, otomatis kita akan membuat sebuah keputusan yang jelek. Karena dengan siapa kita bergaul, itulah jadinya kita. Jadi berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Itu kan bicara tentang lingkungan, bicara tentang komunitas, bicara tentang keluarga sebetulnya. Bicara tentang di mana saya eksis, di mana saya berada. Yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa. Ngikut-ikutan dengan orang yang berdosa. Dan apalagi duduk dalam kumpulan pencemooh. Yang baru aja mulai duduk. Apa kabar? Baik-baik. Lu pernah dengar dia gak? Langsung ngomongin orang lain dan lain sebagainya. Wah, ini ngomongin juga yang jelek-jelek. Dan kalau kita ngomongin orang lain, ngomonginlah yang bagus-bagus. Setuju gak? Setuju gak? Salam lu sama teman sebelahnya. Saya setuju gitu. Bilang, saya setuju. Ya, setuju. Saudara, kalau kita ngomongin orang, ngomongin yang baik-baiknya.
Ini ada yang gak setuju nih kayaknya nih. Setuju gak? Setuju ya? Kita setuju ya? Nah kalau mau ngomongin orang yang jelek-jeleknya, tunggu sampai orang itu datang di depan kita. Baru ngomongin jelek-jelek tentang dia. Setuju? Karena biasanya orang gak mau ngomongin kejelekan orang lain kalau ada orangnya. Kan itu gak fair. Jadi ini lagi bicara tentang lingkungan di mana kita hidup. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang kesukaannya Taurat Tuhan, dia tertanam di dalam Tuhan katanya. Barang siapa yang ada di dalam aku dan aku di dalam dia. Yang kesukaannya ialah Kristus, yang kesukaannya adalah Yesus. Yesus itu jangan cuma ngebayangin orang yang tinggi pakai baju jubah putih terus brewok rambut gondrong. Itu namanya Taichan gondrong. Kan modelnya gitu kan, Taichan gondrong kan gitu kan, ada brewokan segala macam gitu. Nggak, jangan cuma bayangin Yesus itu cuma sesosok orang gitu, no. Yesus tuh firman. Dia firman yang menjadi manusia memang. Tapi firmannya itu loh, kita bergaul dengan firman itu. Setiap hari kita bergaul. Makanya katanya dia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan, ini dia buahnya pada musimnya. Yang tidak pernah layu daunnya. Dan apa saja yang dilakukannya. Suka kita ayat itu. Berhasilnya kita suka. Tapi kita nggak terlalu suka merenungkannya siang dan malam. Tapi kalau kita suka merenungkan siang dan malam, otomatis saudara kita akan seperti pohon yang ditanam. Ini dia tertanam. Kuat tertanam, dapetin makanan segar, menyegarkan, selalu berbuah, menghasilkan buah pada musimnya dan tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang dilakukan. Saudara perhatikan saya, firman Tuhan gak cuma berlaku buat kehidupan gereja. Come on. Firman Tuhan gak cuma sekedar berlaku untuk kehidupan pelayanan di gereja. Firman Tuhan berlaku untuk kehidupan kita. Entah di tempat kerjaan, di kampus, di sekolah, sebagai ibu rumah tangga, di rumah, dalam keluarga, dalam bisnis, di dalam pekerjaan, apapun sesuai dengan profesi kita masing-masing. Firman Tuhan itu berlaku buat kita. Oleh sebab itu perhatikan saya, kehidupan spiritual kita sangat mempengaruhi kehidupan sosial kita. Jadi saudara jangan bilang begini, gak ada hubungan. Apa yang saya dengar di gereja, apa yang saya dengar dari Tuhan, semua kegiatan keagamaan saya tidak ada hubungannya dengan waktu saya bisnis atau kerja. No, sangat berhubungan dengan sangat erat. Karena firman Tuhan sendiri katakan, pada saat engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau, mintalah apa saja yang kamu mau, maka kepadamu akan diberikan. Dan itu bukan cuma sekedar Tuhan saya minta supaya saya bisa pelayanan jadi song leader. Wah dipenuhi. No, bukan cuma sekedar pelayanan. Tetapi apapun yang kamu minta di masyarakat dalam kehidupanmu, Tuhan akan berikan pada saat engkau ada di dalamku, kata Tuhan, aku ada di dalam engkau. Jadi kalau kita ada di dalam Kristus firman-Nya ada di dalam kita, nggak mungkin kita minta yang enggak. Pasti kita akan minta sesuatu yang sesuai dengan kehendak-Nya. Dan apapun yang sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti akan Dia kabulkan. Sudah percaya katakan yes. Ini yang Tuhan mau, kehidupan spiritual kita akan sangat menentukan kehidupan sosial kita. Dan pertumbuhan kehidupan rohani kita akan sangat menentukan pertumbuhan kehidupan sosial kita. Jadi kalau kehidupan kerohanian kita bertumbuh saudara, otomatis kehidupan sosial kita bertumbuh. Nah kalau sudah saya sebut kehidupan sosialnya apa itu? Rumah tangga saudara, keuangan saudara, kesehatan saudara, pendidikan saudara, karir saudara, kehidupan sosial kita, ini otomatis akan bertumbuh karena kehidupan spiritual kita mempengaruhi kehidupan rohani, kehidupan sosial kita. Dan kalau kehidupan spiritual atau kehidupan rohani kita bertumbuh karena kita berakar tertanam di dalam Tuhan, maka otomatis kehidupan sosial kita juga akan tumbuh. Karena ini korelasinya dekat banget dan korelasi ini sangat nyambung. Jadi jangan saudara bilang bahwa, oh saya kebaktian di gereja ya itu cuma karena memang saya orang Kristen. Tapi gak ada hubungannya sama waktu saya kerja. Gak ada hubungannya nanti waktu saya di rumah. Gak ada hubungannya sama hubungan suami istri saya. Siapa bilang? Itu sangat berhubungan kuat. Kalau saudara gak percaya, buktikan.
Buktikan saudara 3 bulan baca firman Tuhan, jangan bolong. 3 bulan saudara doa dengan setia pada jam-jam tertentu yang saudara pilih. Lalu 3 bulan saudara coba doa puasa seminggu sekali misalnya. Saudara dekatkan, hafalin firman Tuhan setiap hari 3 bulan. Saya yakinkan kepada saudara bahwa kehidupan sosial saudara juga akan bertumbuh. Itu pasti. Nggak mungkin enggak. Karena yang Yesus sendiri katakan, barang siapa yang tinggal di dalam aku. Barang siapa yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat siang dan malam. Firman Tuhan siang dan malam. Dia akan berhasil. Itu udah pasti saudara. Jadi pertumbuhan sekali lagi pasti. Kalau kehidupan kerohanian kita tinggal di dalam dia, kita tertanam di dalam dia. Itu benar. Kalau kita benar-benar tertanam dalam dia, kehidupan sosial kita pasti akan bertumbuh. Jadi ada hubungannya, ada korelasinya dengan sangat dekat. Nah, tema saya pada minggu ini adalah tertanam saudara. Kita tertanam di dalam rumah Tuhan. Nah, tertanam dalam Tuhan maksud saya. Amsal 27 ayat yang ke-8. Saya suka dengan ayat ini. Dan saya ingin bacakan ini buat saudara. Amsal 27 ayat yang ke-8. Seperti burung yang lari dari sarangnya. Demikianlah orang yang lari dari kediamannya. Waktu saya baca ayat ini pertama, rupanya saya salah baca saudara. Saya harus ngaku sama saudara, saya salah baca. Saya bacanya gini, seperti burung yang lari dari sangkarnya. Demikianlah orang yang lari dari kediamannya. Nah saudara, rupanya ada perbedaan yang sangat menyolok antara sangkar dengan sarang. Walaupun hampir-hampir sama. Kalau sangkar, ya sangkar seperti ini. Kalau sarang itu artinya love. Sarangeo. No. Enggak, itu intermezzo. Enggak. Sarangeo. Sarang, saudara, sarang. Saya berterima kasih sama Ruben, sama Acum nih. Ini mereka yang naik-naik ke atas supaya ada sarang burung. Sudah ini sarang burung kepinis katanya. Tapi saya berharap ini sarang burung walet. Supaya bisa dijual laku. Baunya amit-amit saudara ya. Memang bau. Tapi memang ini sarang yang dibikin sama burung sedemikian rupa. Luar biasa kalau menurut saya. Well, saya nggak bahas ini dulu sebentar ya. Tapi saya pernah baca seperti burung yang lari dari sangkarnya. Demikianlah orang yang lari dari kediamannya. Rupanya dari kesalahan tersebut saya ngerenungin. Tuhan, kan setiap burung mau keluar dari sangkar. Setiap burung mau lari dari sangkar. Dan kalau burung lari dari sangkar, ya, terus orang juga lari dari kediaman, terus kenapa gitu? So what? Apa maksudnya ayat ini sebenarnya? Tapi waktu saya baca lebih pelan-pelan lagi, ternyata oh benar saya salah baca, sarang. Tapi dari situ saya justru mendapatkan sebuah ilham dari Tuhan, sebuah pewahyuan dari Tuhan. Kamu bedain aja sangkar sama sarang. Nah, saya mau bawa ini. Ini lebih dalam. Yang ayat ini lebih dalam. Cuma saya bawa yang lebih di luar dulu. Sedikit aja saudara. Sedikit aja. Seperti burung yang lari dari sarangnya. Nah, bicara tentang sarang. Itu demikianlah orang lari dari kediamannya. Nah, bicara tentang sarang dan kediaman rumah tinggal. Saudara, rumah tinggal. Ini bicara sebenarnya mengenai rumah atau tempat tinggal. Sarang, kediaman, bicara tentang rumah tinggal. Itu udah jelas. Nah, apa yang dimaksud dengan oleh Amsal dengan rumah ini, dengan tempat tinggal ini? Karena rumah itu berbicara tentang identitas saudara dan saya. Nama betul berbicara tentang identitas kita. Tapi rumah juga bicara tentang identitas. Tempat tinggal juga bicara tentang identitasnya kita. Coba kalau saudara kenalan sama orang. Namanya siapa? Arif, nomor rekening berapa? Kan enggak gitu saudara. Nggak mungkin saudara langsung tanya nomor rekening. Pasti tanya, namamu siapa? Tinggal di mana? Betul apa enggak saudara? Jadi tinggal itu sangat penting. Karena itu menunjukkan eksistensinya kita. Siapa kita. Saudara mau gak kalau di sini banyak anak muda. Yang belum menikah angkat tangan. Yang belum menikah. Yang belum menikah aja. Yang belum menikah dan mau menikah angkat tangan. Loh, biasa lebih banyak yang angkat tangan. Ngakunya lebih banyak. Oke. Jangan udah menikah ngangkat tangan lagi. Jangan. Belum menikah tapi angkat tangan. Oh pusing. Kalau saudara misalnya mau menikah gitu ya. Yang ini cewek-cewek cowok-cowok ini yang belum menikah. Terus kenalan terus saudara pasti akan tanya dong. Mas tinggal di mana sih? Kan pasti tanya, tinggalnya di mana? Mas asalnya dari mana? Mbak asalnya dari mana? Nggak ada yang bilang begini, oh saya mau langsung menikah kalau belum tahu dari mana. Kalau dia bilang begini, Mas asalnya dari mana? Nggak tahu. Saudara bingung nggak? Terus orang tua yang punya anak nih, kalau anaknya pacaran gitu mau menikah, emang pacar lu orang mana? Pasti tanya begitu kan? Emang orang mana? Tinggalnya di mana? Orang tuanya siapa? Pasti tanya identitas. Karena tempat tinggal itu identitas. Nggak mungkin. Kalau ada orang tua di sini yang anaknya mau menikah, dia memang tinggal di mana? Nggak tahu mah, nggak jelas. Loh terus dia asal dari mana?
kayak Mr. Bean jatuh dari langit. Kan gak mungkin saudara. Pasti orang tua yang bilang gini, udah lu batal nikah. Karena gak jelas dari mana, eksistensinya gak jelas. Nah orang yang eksistensinya gak jelas, identitasnya gak jelas, otomatis dia sepertinya gak punya tujuan hidup. Karena mau pulang kemanapun dia gak jelas. Makanya orang yang luntang-lantung yang gak jelas-jelas itu, kadang-kadang lu mau pulang, gak tahu lah gue mau pulang mau enggak. Itu artinya orang lagi putus asa. Karena gak ada tempat buat dia untuk kembali. Gak ada tempat buat dia untuk pulang. Kalau saudara ingat cerita anak yang hilang, itu anak masih punya rumah buat pulang. Walaupun dia lari dari rumahnya, dia kalang kabut, wah udah kacau-kacauan hidupnya, udah belangsak hidupnya, udah rusak hidupnya. Tapi waktu dia nyesel, waktu dia pikir, yang dia ingat apa saudara? Dia gak ingat cuman dosanya, dia gak cuman ingat teman-teman ninggalin gua, enggak. Dia cuma ingat satu, home, pulang. Ada rumah saya di sana. Dan rumah ini begitu penting karena itu bicara tentang identitas. Saudara bisa bayangkan, ada begitu banyak orang-orang di Bogor sekarang ini banyak yang refugee kan. Saya pernah ngobrol sama beberapa orang refugee dari Timur Tengah sana, salah satu negara di Timur Tengah. Saya tanya bagaimana keadaan dan lain sebagainya, karena perang dan lain sebagainya, mereka datang ke Indonesia. Mereka mengharapkan untuk dapat suaka ke tempat-tempat yang lain atau negara lain. Nah terus waktu bicara-bicara seperti itu, terus mereka bilang begini, kami tuh stateless Pak katanya. Kami tuh gak punya negara sekarang. Kami gak tahu warga negara apa juga gak tahu karena dari negara udah keluar dan kalau datang pun pasti dihukum dan mungkin saja dihukum mati dan lain sebagainya. Tapi kami di sini pun bukan warga negara. Kami mau kemana pun kami belum tahu. Jadi kami gak tahu mau kemana. Sudah bisa bayangkan orang-orang yang seperti ini tuh tekanannya, stresnya seperti apa. Karena gak punya rumah. Gak punya tempat tinggal, gak punya tempat di mana dia terikat di dalamnya. Di mana dia menjadi satu bagian identitas dari sebuah komunitas, dari sebuah masyarakat. Identitas dalam sebuah masyarakat itu sangat penting. Kalau orang gak punya identitas seperti ini, dia homeless atau dia stateless. Dia orang yang gak punya sepertinya eksistensi untuk apa dia hidup. Gak tahu saya mau kemana, bingung ini saya juga siapa saya gak tahu. Saking pentingnya tuh saudara. Yesus sendiri ngajarin sama kita, Yesus sendiri beritahu kepada kita, Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Janganlah kamu khawatir, jangan kamu takut. Tolong bukain Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14, Yesus sendiri katakan ayat 1 sampai dengan 3. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada aku, percaya kepada Allah, percaya juga kepada aku. Karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal katanya. Yesus sendiri katakan tempat tinggal. Artinya bukan cuma sekedar bicara tentang rumah yang bentuknya rumah. Tetapi home. House sama home itu beda saudara. House itu adalah rumah bentuk ininya. Home itu lebih ke arah family. Lebih ke arah saya diterima di dalam identitas saya ini. Ada di dalam komunitas ini. Diterima di sana. Dan saking pentingnya Yesus katakan aku siapkan tempat buat kamu. Aku siapkan rumah buat kamu. Aku siapkan tempat tinggal buat kamu. Jadi jangan sampai kamu homeless. Jangan sampai kamu stateless. Jangan sampai kamu gak tahu siapa kamu. Identitasmu gak jelas. No, kamu punya rumah. Aku siapkan rumahmu di sorga. Siapa yang rumahnya udah hampir jadi? Di sorga. Siap-siap. Kalau udah hampir jadi, begitu jadi langsung dipanggil biasanya. Puji Tuhan rumah saya baru fondasi. Masih panjang jalannya. Sudah ngerti maksud saya? Enggak. Sudah ngerti maksud saya? Rumah itu penting. Tempat tinggal itu penting. Karena itu bicara tentang identitas. Komunitas itu penting. Karena bicara tentang saya adalah bagian dari komunitas ini. Dan saya punya identitas di dalamnya. Saya dikenal karena ini. Saya dikenal karena di mana saya tinggal. Saya dikenal karena dengan siapa keluarga saya atau di mana keluarga saya. Siapa keluarga saya. Saya dikenal karena itu. Karena saya punya rumah. Karena saya punya tempat di mana saya bisa diam di situ. Di mana saya bisa tertanam di situ. Pelan-pelan bersama dengan saya. Yang kedua, bicara tentang sarang atau kediaman. Itu bicara juga tentang batasan. Ini yang saya suka sudah. Batasan. Dalam hidup kita selalu harus ada batas. Kalau kita di luar batas, hidup kita bisa rusak. Hidup kita bisa berantakan. Tapi Tuhan sendiri sengaja menetapkan batas buat kita. Mazmur 74 ayat yang ke-17. Firman Tuhan katakan, engkaulah yang menetapkan segala batas di dalam dunia ini.
Dalam bumi ini musim kemarau, musim hujan, engkaulah yang membuatnya. Ada batas, batas waktu. Kita mengucap syukur Tuhan ngebatasin sesuatu buat kita. Kalau nggak ada batasnya repot saudara. Makan obat aja pakai dosis, itu batas. Sudah bisa bayangin, dok makannya segimana? Terserah. Kan susah saudara. Kenapa nggak ada batasnya? Tapi kalau ini dibatasin, makannya setelah makan 3 jam atau 4 jam setelah makan atau berapa, ada batasnya saudara. Jadi ada batas waktu. Saudara kebayang nggak kalau lagi naik pesawat? Pilotnya bilang begini, ladies and gentlemen, selamat pagi. Kita akan menuju ke Medan. Tapi waktunya belum pasti berapa jamnya. Ya kalau lagi mau turun, kalau lagi nggak mau turun ya nggak turun. Sudah bisa bayangin ya, nggak jelas kapan mau turun, kapan mau nggak mau turun. Kapan harus mendarat, kapan nggak mendarat. Saya pernah satu kali anak-anak New Life pergi ke Malang kalau saya nggak salah. Udah seharusnya mendarat, mereka udah senang banget. Yes mendarat nih gitu ya, udah mau sampai Malang. Ternyata hawa mendung pada saat itu, cuaca kurang bagus. Terus akhirnya pesawat yang udah mau turun begini naik lagi saudara. Kita akan menunggu sampai cuacanya baik. Nunggu terus nggak ada batasannya. Itu bikin khawatir. Itu bikin empot-empotan. Saya mengucap syukur buat kejadian itu, doa mereka jadi lebih banyak. Sehingga pelayanan mereka lebih berkuasa karena doanya lebih banyak. Tapi maksud saya adalah begini, kalau kita nggak tahu batas waktunya, juga nggak jelas. Pacaran coba di PHP-in terus. Mas kapan menikah mas? Nanti dah akhir tahun ya. Oh akhir tahun, puji akhir tahun kan jelas, akhir tahun ya. Akhir tahun ya, tanggal berapa mas? Tapi saya nggak tahu tahun yang mana. Bingung nggak saudara? Akhir tahunnya yang mana nggak tahu. Nggak ada waktunya, nggak ada batasnya. Ngucap syukur buat batas yang Tuhan berikan buat kita. Tuhan yang menetapkan batas. Jadi kalau bicara tentang sangkar, bicara tentang sarang atau rumah, bicara tentang kediaman, itu bicara tentang batas-batas. Ada batasannya saudara. Jadi nggak dilosin begitu aja. Saya bisa batas kekuatan. Puji Tuhan gedung ini punya batas kekuatan. Atap kita ini punya batas kekuatan. Waktu kita mau pasang ini, speaker 2 ini 1 ton, saudara masing-masing 1 ton. Jadi ukurannya udah ada batas kekuatan gedung ini untuk nahan. Coba saudara bisa bayangin, waktu kita memasang seperti ini terus nggak ngerti gitu. Ini kekuatannya gimana? Kita dengan iman aja kita pasang. Nggak jelas saudara. Saya takut waktu kita ngomong ini rubuh jatuh, hancur karena nggak ada batas. Jadi kita ngerti batas itu bagus buat kita. Jadi waktu kita punya rumah, waktu kita punya tempat tinggal, waktu kita punya komunitas, waktu kita punya satu tempat di mana kita teridentifikasi di dalamnya, kita mengucap syukur itu batas kita. Tuhan menetapkan batas dan batasan itu adalah untuk mengamankan kita dari ketidakpastian dan dari kebingungan dan ketakutan. Kalau kita nggak ngerti batasannya kita takut. Saya ingat ada satu khotbah. Saya senang, di sini ada pendeta John Halim. Saya nggak tahu dia duduk di mana, tapi kayaknya ada di atas. Sudah lihat aja dia pokoknya paling ganteng aja ada di atas tuh. Saya nggak tahu John ada di mana. John pernah khotbah begini. Bayangin katanya kalau anak kecil, anak bayi katanya, itu nggak dimasukin ke dalam, bukannya kurungan sih, dalam box bayi. Itu dia ditaruh di tempat yang buat dia nih gede banget gitu. Gak ada batasnya, dia lihat kemana-mana tuh jauh banget. Itu anak ketakutan. Tapi begitu dia masukin ke dalam boxnya, ada boxnya. Terus barang itu, dia tenang. Saya ingat banget khotbah itu. Dan itu betul saudara, batasan itu membuat kita aman. Coba gak ada batasnya itu luar biasa itu. Membahayakannya buat kita. Jadi mengucap syukur karena kita diberikan batas. Dan Tuhan bicara, kalau kamu gak punya rumah, kamu gak punya batasan. Kalau kamu gak punya komunitas, kamu gak punya batasan. Kalau kamu gak tertanam di satu tempat dan diam di satu tempat dan teridentifikasi dengan tempat dalam batasan tersebut, kamu juga hidupnya jadi tanpa batas. Saya gak bicara tentang potensi. Potensi kita itu potensi yang tanpa batas. Sebesar apapun kita mau pakai potensi kita itu gak ada batasnya. Tapi hidup kita dibatasin. Khususnya dibatasi oleh norma-norma. Khususnya dibatasi oleh nilai-nilai kehidupan. Khususnya dibatasi oleh firman Tuhan. Nah yang jadi masalah adalah ada begitu banyak orang yang hidupnya nggak mau dibatasi. Karena apa? Karena dia berpikir kalau hidup yang dibatasi itu hidup seperti burung di dalam sangkar. Mana enak, siapa yang mau hidup dalam sangkar? Puji Tuhannya bahkan Amsal nggak bilang sangkar, Amsal bilangnya sarang. Ngio.
Kalau ingat sarang jadi sarangeo terus. Udah lupain sarangeo ya. Sarang. Jadi nggak ada orang seorang pun yang mau hidup dalam sangkar. Seindah-indahnya sangkar ini, si burung tetap pasti akan bilang, lepaskan saya. Saya nggak mau tinggal di situ. Loh, kalau ada di antara saudara yang lagi miara burung, jangan nanti pulang dilepasin burungnya semua, jangan. Sayang, itu burung mahal, jadi jangan dilepasin. Saya nggak maksud itu maksud saya. Tapi nggak ada satupun burung sebenarnya yang mau tinggal di dalam. Kalau dia bisa ngomong, dia ngomongnya bagus sih. Bagus banget. Tapi itu sebenarnya kalau diterjemahkan dalam bahasa roh, kalau itu bahasa roh diterjemahkan ini, keluarin saya, keluar. Mungkin begitu saudara. Nah, jadi nggak ada seorang pun atau satu ekor burung pun yang mau tinggal dalam sarang, termasuk manusia. Nah tapi yang jadi masalahnya adalah begini saudara. Nah ini yang saya bilang sama saudara. Agama itu membuat orang hidupnya seperti di dalam sarang. Sangkar. Kan Jumat Agung kalau saudara ingat saya khotbahkan apa? Hukum Taurat bagus apa enggak? Bagus. Loh, sarang juga bagus. Si burung itu terlindungi loh di dalam. Bosnya kasih makan terus setiap hari. Kasih air minum terus setiap hari. Disuit-suitin terus setiap hari. Dijagain terus jangan sampai mati. Agama bagus saudara. Nggak salah agama. Tapi agama seringkali seperti ini. Dan banyak orang nggak tahan. Kenapa? Gue mau bebas. Gue nggak mau dikurung. Gue nggak mau terikat. Memang betul saudara. Kenapa? Karena di dalamnya sendiri dia membutuhkan kebebasan. Tetapi agama mencoba untuk membatasi dia. Kita mengucap syukur Yesus Kristus membebaskan kita dari itu semua. Bukan berarti Kristus membebaskan kita dari firman. Bukan berarti Kristus membebaskan kita dari Taurat. Bukan itu maksudnya. Tetapi dari perasaan bahwa saya terkurung. Enggak. Kita enggak pernah terkurung dalam Yesus Kristus. Kalau kita dalam agama, kita terkurung. Makanya ada banyak orang pakai jubah agama, di dalamnya tetap berantakan. Enggak bebas dan malah dia terus ngotot. Ada banyak, maafkan saya. Orang pakai jubahnya jubah agama. Tapi maafkan saya, ini hidup dosanya luar biasa. Kenapa? Karena agama cuma ngejagain aja supaya lu nggak boleh lari ke situ. Tapi yang di dalam ini tetap mau keluar, mau bebas gitu, nggak tahan ada di dalam ini gitu. Tapi sekali lagi kita mengucap syukur melalui Yesus Kristus kita dimerdekakan dari sarang itu. Kita nggak perlu lagi hidup di dalam belenggu, kita nggak perlu lagi hidup di dalam ikatan, kita nggak perlu lagi hidup di dalam semua aturan-aturan mesti A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Panjang banget. Aduh capek banget. Kita capek memang. Kalau kita hidup secara agamawi memang kita capek. Dengar saya saudara, jangan salah mengerti saya. Agama bagus. Tapi seperti hukum Taurat, dia gak pernah bisa membebaskan kita. Hanya kasih karunia dan pengampunan Yesus Kristus yang akan membebaskan kita. Makanya kenapa jadi gak hidup di dalam sangkar. Tapi seharusnya kita sebagai orang Kristen yang percaya pada Yesus hidup di dalam sarang. Kenapa di dalam sarang? Karena kita sudah dimerdekakan. Sekarang, kalau saudara masih hidup di dalam sangkar agama, dengar saya. Agama mengajarkan begini, bayar perpuluhan. Waktu saudara ada di dalam sangkar, saudara akan bilang begini, kalau bisa nanyanya begini, perpuluhan maksudnya apa? Oke, diajarin. Kalau saya nggak setiap bulan dapatnya gimana? Oke, nggak apa-apa. Diajarin lagi. Tapi dapatnya nggak pasti. Nggak apa-apa. Tapi ntar kurang ya. Ya udah, pokoknya berapa kamu bisa? Terus manusia selalu berusaha untuk escape dari firman Tuhan. Firman itu nggak salah, perpuluhan itu nggak salah. Tenang, saudara di gereja ini nggak pernah ditagih perpuluhan. Bahkan persembahan pun gak pernah diminta. Jadi kalau saya ngomong ini saya bebas. Karena bukan lagi minta perpuluhan, bukan lagi minta persembahan. Itu tergantung saudara. Orang yang tinggal di sini melihat perpuluhan sebagai beban. Aduh, gue kekurung. Aduh, gue mesti ngasih. Aduh, tapi itu firman kan mesti dilakukan. Gue mau bebas. Kalau boleh gak usah sih perpuluhan.
Beda kalau kita sudah dimerdekakan dari semua ketakutan, kekhawatiran, dibebaskan dari semua belenggu yang di dalam yang membuat kita jadi, aduh ntar kurang, ntar begini. Enggak, saya percaya pada Tuhan. Burung di udara saja dipelihara, apalagi saya. Bunga bakung di ladang didandanin sama Tuhan, apalagi saya. Oh, saya percaya benar sama Tuhan. Kita udah keluar dari sini, saudara. Kita udah keluar, kita udah bebas, kita udah merdeka. Tapi bukannya kebablasan, bukannya bebas tanpa batasan. Tetap disediain rumah baru sama Tuhan yang namanya sarang. Sarang ini adalah batasan kita. Tetap perpuluhan, tetap firmannya tetap sama. Tapi attitude-nya sekarang beda. Saya bebas, saya nggak langsung takut kalau dengar perpuluhan, saya nggak takut kalau dengar pemberian, saya nggak takut kalau dengar seed of faith. Kenapa? Karena saya bebas. Saya nggak diikat oleh apapun juga. Saya bebas, saya bisa terbang kemana aja. Saya nggak terbelenggu di dalam. Saya bebas, saya merdeka. Puji Tuhan, saya bebas. Saya punya sarang yang menjadi batasan saya, tapi saya bebas untuk terbang. Tapi bukan berarti bebas kebablasan. Bebas dengan batasan. Dan Tuhan selalu kasih batasannya apa? Batasannya tetap firman Tuhan yang sama. Dahulukan Tuhan itu prinsip. Kalau kamu dahulukan Tuhan, kamu diberkati. Jadi Tuhan gak mau bilang gini, kamu mau diberkatin gak? Enggak, dahulukan Tuhan aja. Karena semua orang pasti mau diberkatin. Yang mau diberkatin angkat tangan. Bukan langsung cepat semuanya kan? Iya memang cepat kan, memang diberkatin semuanya mau. Dan Tuhan tahu, makanya gak usah ditanya mau diberkatin apa enggak, udah pasti mau diberkatin. Cuman Tuhan kasih aja batasannya. Batasannya apa? Dahulukan aku aja. Itu prinsip. Bukan berarti Tuhan ini kayaknya lu pengen diduluin terus. Enggak. Karena memang dia sumber segala-galanya. Dan apakah dia butuh uang kita saudara? Enggak lah, masa sih Tuhan butuh uang kita? Ya kita butuh uangnya Tuhan. Tuhan gak butuh uangnya kita. Tuhan cuma butuh hati kita. Yang sudah dimerdekakan, sudah dibebaskan menyembah dia dengan sukarela. Dengan sukacita. Tanpa ada beban, tanpa ada ikatan. Sudah bersama dengan saya? Jadi balik lagi saudara, Tuhan gak mau memang kita tinggal di dalam dan kita pun gak mau kita tinggal di dalam. Nah tapi yang jadi masalah adalah begini, agama waktu kita gak menemukan Kristus yang memerdekakan kita gak tinggal di dalam dia yang memerdekakan kita, maka sebetulnya ini kita kayak orang-orang yang dilepaskan dari sangkar. Saudara bisa bayangkan burung yang lepas dari sangkar. Wuss, dia terbang, dia gak mau lagi balik ke sini. Benar apa enggak saudara? Merdeka, iya gue gak mau lagi di situ. Gue udah merdeka. Wah itu merdeka yang kebablasan. Maksud saya begini, kalaupun pintu ini terbuka, ini kan rumah. Dia aman kan di sini harusnya. Kalaupun pintunya terbuka, you are welcome every time. Selamat datang, silakan masuk setiap saat. Burung itu gak akan pernah mau masuk lagi ke sini. Karena dia udah merdeka. Jelas saudara? Makanya kalau orang yang agamawi, tapi dia tetap mau kelihatan sepertinya rohani, biasanya jadi orang yang hipokrit. Apa hipokrit itu? Munafik. Kalau di dalam kumpulan gereja, shalom, haleluya. Oh, Tuhan Yesus baik, haleluya. Si Tuhan. Oh, ya. Kesandungnya Tuhan Yesus baik. Tapi begitu di luar lingkungan itu saudara, itu tadi saya bilang gak ada hubungannya. Enggak, rohani hubungan sama sosial. Tapi kalau orang munafik, ini sama ini beda. Gak jadi satu, pakai topeng. Keluar, gila itu. Kejahatannya lebih jahat dari setan. Oh iya benar kan saudara? Kan ada yang suka bilang begitu, hari Minggu dia bohongin Tuhan. Senin sampai Sabtu dia bohongin orang. Hari Minggu dia bohongin Tuhan. Kenapa bohongin Tuhan? Bohongin Tuhan. Padahal di hatinya keluarin gua. Gua gak mau di sini. Nah saudara bisa ngerti maksudnya. Jadi sarang ini sangkar ini bicara tentang
kita terikat di dalamnya. Tapi sekarang apa sih yang dimaksud dengan seperti burung yang meninggalkan sarangnya? Nah, saudara, saya mau bicara tentang sarang sekarang. Sarang ini bicara tentang sebuah tempat sebetulnya yang kita bangun dan kita percaya bahwa ini adalah tempat di mana kita bisa aman. Tempat di mana kita bisa tenang. Tempat di mana kita bisa mikir gini, saya mau pulang. Itu rumah saya. Itu komunitas saya. Saya diterima di situ. Saya diampunin di situ. This is home. Ini rumah. Walaupun nggak ada pintunya, perhatikan saudara, nggak ada pintunya. Waktu dia terbang cari makan, nggak jauh-jauh amat dia terbang, karena dia tahu dia mesti pulang. Dan ini rumahnya. Ada banyak orang yang udah keluar dari sini, puji Tuhan diberkatin sama Tuhan dengan rumah, yang dia punya bebas, sebetulnya dia bebas kok. Dia bebas, dia mau kerja, dia mau apa, dia bebas dari dosa. Dia udah lepas semuanya. Tetapi dia memutuskan untuk, gue mau cari tempat lain. Dia gak tertanam di dalamnya, dia gak selalu mau pulang ke sini. Dia milih tempat yang lain yang menurut dia aman, yang menurut dia bisa lebih bebas lagi. Ngapain saya balik ke situ? Bau, ngapain saya balik ke situ? Kotor, saya mendingan lihat rumah orang lain. Dan pada akhirnya dia terus mencari yang sebenarnya bukan tempat dia. Saudara, saya mau ajar kepada saudara pada pagi hari ini, mengucap syukurlah buat rumah di mana saudara tertanam di dalamnya. Mengucap syukurlah buat orang tua di mana saudara tinggal bersamanya. Mengucap syukurlah buat anak-anak yang Tuhan percayakan pada saudara. Mengucap syukurlah buat komunitas di mana saudara bertumbuh di situ. Mengucap syukurlah buat life group di mana saudara ada di situ. Mengucap syukurlah buat gereja di mana saudara tertanam di dalamnya. You are all welcome. Walaupun saudara bukan jemaat GCA Bethlehem, tapi saudara welcome di gereja ini. Nggak jadi masalah, saudara datang gereja ini silakan. Kita juga nggak pernah tutup pintu buat saudara. Tapi saya mau pastikan buat saudara, kalau engkau masih terus terbang-terbangan dan nggak jelas mau kemana, sama aja saudara seperti homeless. Itu namanya churchless. Saudara nggak tertanam dimanapun. Jadi waktu ada masalah di gereja ini, saudara pergi ke gereja ini. Waktu ada masalah di gereja ini, saudara pindah lagi ke gereja mana? Gua mau bebas, gua gak mau disusahin, gua gak mau di... Saudara bener loh, saya harus ngomong sama saudara. Ada orang-orang yang seperti ini. Dan yang lucunya adalah kenapa saya ngomong perpuluhan dan persembahan. Karena ada banyak orang-orang yang ketika didatengin sama pendetanya, puji Tuhan kerjanya apa pak? Gini. Oh perpuluhannya gede dong ya. Itu orang langsung ketusuk hatinya, terus dia gak suka. Terus langsung, ini gereja cuma nyari perpuluhan doang. Dia pindah ke gereja lain. Tetapi yang pindah gereja lain gak masalah kalau dia tertanam di dalamnya. Tapi yang menjadi masalahnya apa? Pergi ke gereja lain, punya masalah lain lagi, akhirnya tersinggung lagi. Pergi lagi ke gereja lain lagi. Terus dia putar-putar dan akhirnya dia gak pernah tertanam, gak pernah teridentifikasi di dalam sebuah komunitas. Jadi stateless atau homeless atau bahasa kita sekarang adalah churchless. Orang yang gak jelas tinggalnya di mana, orang yang gak jelas hidupnya di mana. Saya mau minta sama saudara, sungguh-sungguh. Saudara gak perlu takut kalau saudara sehari ini masih pindah-pindah gereja. Tapi saya mau encourage saudara, saudara mesti punya rumah di mana saudara teridentifikasi di dalamnya. Karena besi menajamkan besi. Kalau saudara gak ada dalam sebuah komunitas, ketika saudara mulai ditajamkan, ada masalah sedikit, ada clash sedikit, ada masalah konflik sedikit. Terus saudara bilang, gue gak mau di sini, gue gak suka, gue sebel sama dia. Pijidan. Saudara pergi. Nah waktu saudara pergi, saudara belum sempat tajam. Udah diangkat. Itu sama seperti tanaman. Kalau tanaman ditanam, saudara belum sempat berakar kuat, belum sempat numbuh ke atas, baru enak-enaknya terus tiba-tiba ada matahari nyorot panas, tiba-tiba ada mungkin tanahnya agak kering sedikit, nggak sabar. Terus cabut, diminta dicabut, dipindahin ke tempat lain. Pohon itu bantut. Ada nggak ngerti bantut? Bantut tuh kalau goreng kerupuk nggak ngembang, itu bantut. Bener ya, bantut ya. Kalau bikin bakso, baksonya nggak mekar, itu bantut. Sama saudara, kalau kita nggak tertanam di sebuah tempat, nggak tertanam dalam sebuah rumah, kita nggak bisa bertumbuh. Kita apalagi berbuah, tumbuh aja enggak. Bahkan mati di satu tempat. Please, saudara mengertilah kebenaran firman Tuhan. Tertanamlah dalam sebuah komunitas. Di gereja kita ada life group.
Saudara yang belum bergereja, saudara yang belum menetapkan diri, saudara yang belum jadi anggota gereja manapun, tetapkan hari ini, putuskan hari ini. Saya akan tertanam di sebuah gereja. Saya nggak mau lagi pindah-pindah. Bukan masalahnya saudara pergi ke gereja mana, silakan. Banyak jemaat kita juga suka kalau ke Jakarta tuh pergi ke gereja-gereja lain gitu. Saya bilang nggak apa-apa, mengintai di sana. Lihat yang bagus-bagusnya gitu. Nanti bawa pulang ke sini, kembangin yang ada di dalam juga. Kita sebagai keluarga soalnya sama semuanya. Dan Tuhan inginkan supaya kita tertanam di dalamnya. Nah, itu yang disebut dengan sarang, saudara. Jadi kalau kita punya sarang, mengucap syukurlah buat sarang di mana kita tertanam di dalamnya. Di mana kita ada di dalamnya. Dan kita nggak pernah dibatasi untuk apapun juga, tapi kita tahu batasnya. Dengar saya. Kebebasan yang sejati adalah bukannya tanpa batas. Kebebasan yang sejati justru karena dibatasi. Saudara yang, saya harus ngomong jelas ini. Saudara yang belum memutuskan untuk sebuah pernikahan, tapi saudara sudah hidup di dalam hubungan suami istri dengan orang yang ada bersama dengan saudara, tapi belum menikah. Saudara harus putuskan, cepetan nikah. Saya nggak tahu saya ngomong ini kenapa, tiba-tiba nih. Tuhan lagi mau bicara seorang atau dua orang di antara saudara. Kenapa? Karena sebuah kebebasan justru ada batasan. Pernikahan itu adalah batasan. Kalau kita hidup tanpa pernikahan karena kita mau bebas. Saudara, jangan, kita semua orang Asia. Kalaupun ada orang yang non Asia, ya sudah dengar firman Tuhan gak bilang mau Asia, mau Barat, mau Eropa, mau apapun. Firman Tuhan tetap sama. Tapi ada orang-orang di luar Asia kebanyakan bilangnya gini. Dan ini udah masuk ke Asia. Kami gak mau menikah, terikat dalam sebuah pernikahan. Karena kalau nggak cocok, susah putusnya. Karena udah diikat dalam pernikahan. Tapi kan kalau nggak terikat pernikahan kan, udah 15 tahun, udah 20 tahun, terus ternyata 20 tahun nggak cocok. Aneh juga ya 20 tahun kok nggak cocok ya. Karena ada yang begitu saudara. Akhirnya kita bisa putuskan untuk, karena kita bebas. Karena kita bebas. No, bukan itu kebebasan. Oh saya bebas dong pastor, boleh pacaran sama siapa aja. Enggak. 35 tahun saya menantikan dia gak kunjung datang. Berarti dia udah umur 55 tahun kira-kira. Karena 35 tahun, 20 tahun, dia gak datang. Jadi siapa aja yang ada di depan mata saya, itu dia. No. Firman Tuhan punya batasannya. Batasannya ada loh saudara. Jangan sembarangan pacaran. Wah ini buat umum 3 sebenarnya. Dengan orang yang tidak seiman. Dengan seiman aja susahnya minta ampun ngebangun nilai dalam rumah. Apalagi yang gak seiman. Hati-hati. Bebas gak? Bebas. Bebas sudah bebas. Kau pilih siapa bebas? Bebas. Tapi ada batasannya. Bebas yang ada batasnya. Bukannya bebas yang kebablasan. Saudara bebas makan apa aja? Paulus bilang bebas yang penting ucapan syukur. Wah gua hantam aja semua. No, ada batasannya. Yohanes sudah ngomong minggu lalu, udah gak usah dibahas lagi. Kalau ikan mesti yang bersisik, kalau daging merah mesti kaki kuku belah, perutnya 4. Ada batasannya saudara. Tuhan Yesus katakan, berilah kami pada hari ini makanan kami yang ada batasnya. Secukupnya buat saya beda sama secukupnya buat Daniel Nathanael. Cukupnya saya beda sama cukupnya Kobe J. Beda saudara. Saya cukupnya setelah 2 piring nasi. Anin cukupnya cuma 1/4 nasi. Udah cukup, secukupnya. Jadi kita tahu batasnya saudara. Jadi bebas itu bukan berarti tanpa batas. Bebas itu ada batas. Dan batasannya apa? Firman Tuhan. Namun kita tidak diikat oleh semua yang legalistik. Kita nggak diikat oleh semua hal yang kamu harus begini kalau enggak kamu masuk neraka. Kamu harus begini kalau enggak. Kita udah dimerdekakan oleh Tuhan. Dengan kasih karunia-Nya. Tapi bukan berarti setelah kita merdeka kita menggunakan kemerdekaan kita untuk berbuat dosa. No. Pacaran, ada batasnya.
Siapa yang datang sama pacarnya angkat tangan? Malu angkat tangannya. Oh ya udah. Oke, bagus. Nanti pulang di luar salaman sama pacarnya. Ini batas kita. Oh iya, jangan begini. Ini batas kita, jangan begitu. No, ini batas kita. Sampai nanti si pastor berkatin di gereja. Itu harusnya begitu, saudara. Ada batasnya. Jadi bukan berarti bebas pacar. Wah bebas. Hey honey sini come. Duduk. Bebas. Kita bebas. Kasih karunia Tuhan. Bebas. No, ada batasnya. Pastor saya bebas dong. Pakai baju apa aja boleh dong. Kan bebas, kita udah bebas. Kita udah merdeka. Boleh silakan. Pakai apa aja bebas. Tunggu dulu. Kalau begitu angkat tangan kelihatan kemana-mana kan gak enak banget, jelek. Apalagi perempuan angkat tangan kayak begini terus ada anak burung di sana, kan jelek saudara. Nggak, karena bicara burung kan tadi, bicara burung. Sudah ngerti maksud saya? Ada norma-norma yang menjadi batasan buat kita. Jangan ditabrak. Kita memang bebas. Kita udah bebas dari dosa, kita udah bebas dari semua kutuk. Puji Tuhan karena Yesus sudah lakukan itu buat kita. Nah namun untuk ini semua kita perlu dilatih dan kita perlu duduk sama-sama di dalam sebuah komunitas yang membangun nilai yang sama. Saling ngingetin dan disitulah fungsinya life group. Kita ada di situ. Sama seperti ini saudara. Kita diam di dalamnya, kita betah di dalam, kita pergi kerja, mungkin kita pergi kemana. Selalu kita bilang, saya mau pulang. Seperti burung pulang ke sarangnya. Nah sekarang pertanyaannya begini yang terakhir saya tutup dengan ini. Kalau sampai burung itu meninggalkan sarangnya. Tempat yang paling aman buat dia. Tempat yang nyaman buat dia. Tempat yang sebetulnya itu betul-betul bisa mendisiplin dia, membuat dia bertumbuh, membuat dia bisa berbuah. Ini sebenarnya tempatnya. Tapi kalau sampai burung ini terbang keluar dan meninggalkan sarangnya, berarti ada sesuatu yang salah dengan burung ini atau mungkin dengan sarangnya. Tapi biasanya adalah burungnya memang yang mau terlalu bebas. Dan gak mau tinggal di dalam ini. Gak mau dibentuk, gak mau diajar, gak mau didisiplin. Demikianlah orang yang meninggalkan kediamannya. Tuhan bilang begini, Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-16 kalau saya nggak salah. Betul ya, Ibrani 10 ayat yang ke-25, maafkan saya. Ibrani 10 ayat yang ke-25, janganlah, tulisannya waktu habis. Oke, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, ini meninggalkan sarangnya. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasehati dan saling giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan tinggalkan kebiasaan kita dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita. Mungkin itu life group kita, mungkin itu komunitas kita. Bahkan keluarga kita. Jangan biasakan pergi betah-betahan sama orang lain, sama keluarga sendiri gak betah. No, bangun nilai itu dalam rumah kita. Saya mengucap syukur, Epi bersama dengan saya, kami berdua. Kami membangun. Itu bukannya otomatis jadi, kami sengaja bangun, bertahun-tahun kami bangun. Anak-anak harus betah di rumah. Anak-anak harus suka, walaupun mereka udah masa remaja, mereka udah mau main sama temennya, mereka udah mau ini. Tapi selalu mereka katakan mau pulang ke rumah. Setiap kali kalau di rumah, belum didoain, belum diapain, baru mau tidur. Selalu mereka akan naik ke atas dan mereka bilang, "Pak doain dulu." Pagi-pagi, "Pak doain dulu sebelum pergi." Saya pergi keluar kota kemanapun, selalu telepon. Saya ingat rumah. Itu nilai saya. Itu nilai kami. Bagaimana dengan rumah saudara? Bagaimana dengan nilai saudara? Jangan sampai kita betah di tempat lain. Lebih betah di tempat lain daripada betah di rumah kita sendiri. Lebih baik 1 hari dalam rumah Tuhan daripada 1000 tahun di tempat lain. Biar itu yang kita bangun dalam hidup kita. Biar itu yang kita bangun di dalam kerohanian kita. Biar itu yang kita bangun dalam keluarga kita. Biar itu yang kita bangun sudah sama-sama. Yuk kita bangun sama-sama. Kita betah di dalam hadirat Tuhan. Kita betah waktu kita baca firman. Kita betah waktu kita spending time with God berdua. Aduh enak banget berdua. Jangan biasakan meninggalkan pertemuan-pertemuan yang biasa kita hadiri. Jangan biasakan, udah bolos dulu sekali gak apa-apa. No, kalau bisa usahain saya cari. Kalaupun sudah pergi keluar kota, cari gereja dimanapun sudah bisa ibadah. Cari di sana, ibadah di sana. Datang, ketemu sama teman-teman, diisi oleh firman Tuhan. Biasakan itu, latih itu saudara. Kerohanian, spiritualitas kita akan bertumbuh. Otomatis
korelasinya dengan pertumbuhan kehidupan sosial kita. Kalau saudara mau bertumbuh dalam hidup saudara, kita mau bertumbuh bersama-sama, mari tinggal di dalam rumah Tuhan. Rumah Tuhan gak bicara tentang gereja ini ya, itu home-nya Tuhan. Tempat di mana Tuhan ada, tempat di mana saya bisa bersekutu dengan Tuhan, tempat di mana saya bisa akrab dengan Tuhan, tempat di mana saya bisa nikmat dengan Tuhan. Entah berdua, entah dengan yang lain, tapi itu bisa membangun saya. Jangan biasakan diri, jangan pernah cabut diri, tapi tanamkan diri saudara, tanamkan diri kita dalam persekutuan, tanamkan diri kita dalam rumah Tuhan, tanamkan diri kita dalam gereja lokal, tanamkan diri kita dalam life group yang ada, tanamkan diri kita sungguh-sungguh dan bertumbuhlah di situ. Jangan dicabut-cabut, biarkan proses itu berjalan dan waktu bertumbuh pasti akan menghasilkan buah. Sudah bersama dengan saya dan diberkati Tuhan, katakan amin. Mari kita datang sama Tuhan sama-sama. Puji Tuhan kita udah keluar dari sangkar kita. No, kita udah gak hidup di dalamnya. Tapi kita hidup di dalam sarang. Jangan tinggalkan sarang. Orang yang meninggalkan sarang atau meninggalkan kediamannya seperti burung meninggalkan sarangnya. Dia jadi gak aman hidupnya. Dia jadi kalang kabut ntar hidupnya. Dia jadi gak jelas hidupnya. Tapi tanamkan hidup saudara. Benamkan diri saudara dalam hadirat Tuhan. Benamkan diri saudara dalam life group yang ada. Benamkan diri saudara dalam keanggotaan gereja ini. Ini keluarga saudara. Dan bangun juga rumah saudara. Sebagai rumah di mana setiap orang akan berkata, aku akan pulang. Ada tempat yang aman buat saya di sana. Tempat di mana saya diterima. Tempat di mana saya diampunin. Tempat di mana saya bisa melakukan apapun yang menjadi kerinduan saya di dalamnya. Dan saya diterima apa adanya di situ. Itu tempat yang paling aman dan saya bangun nilai yang bagus di situ. Nilai yang baik sesuai dengan firman di situ. Dan itu yang akan membuat kita bertumbuh, tertanam di dalam rumah. Tundukkan kepala saudara sebentar. Renungkan firman ini sebentar. Buat sebuah komitmen. Buat sebuah komitmen. Kalau saudara belum tertanam dalam sebuah gereja lokal, siang ini juga setelah dengar firman, buat sebuah komitmen. Saya akan tertanam dalam sebuah gereja lokal. Gereja yang terbuka buat saudara kalau saudara belum beranggota gereja dimanapun. Gereja yang terbuka tentu saja buat saudara. Kalau saudara sudah bergereja di tempat ini namun saudara belum ikut life group, putuskan siang hari ini juga buat komitmen. Saya mau terlibat di dalamnya. Saya mau berfungsi di dalamnya. Saya mau menghasilkan buah di dalamnya sehingga buah saya bisa dinikmati oleh orang lain juga. Saya mau mulai melayani, mulai tertanam. Kalau saudara belum membiasakan diri saudara untuk terkoneksi dengan firman hidup the living word. Saudara gak punya waktu buat baca firman. Mulai, bangun itu setiap hari. Tentukan waktunya. Baca firman saudara. Renungkan, kunyah firman. Di situ saudara tinggal di dalam Tuhan. Tertanam di dalam Tuhan. Dan terus masuk lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Dalam nama Tuhan Yesus.